Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin berkaitan dengan ayat wa ankihul ayama minkum, wa ankihul ayama minkum. Lafaz al ayama itu umum, ya, umum, maknanya imra'atun la zaujalaha, wanita yang tidak punya pasangan. Itu mencakup orang yang merdeka ataupun wanita budak. Nah, di situ lebih umum, dia lebih umum. Adapun yang kemarin ana sebutkan itu budak kurang tepat, ya, dikarenakan setelah ayat itu disebutkan min imaikum, dari kalangan budak-budak kalian, min ibadikum wa imaikum, ya. Jadi budak laki-laki, budak perempuan, itu lebih umum. Nah, ayat yang kemarin yang kita baca itu ayatnya yang disebutkan oleh Syekh, yaitu Syekh Yaslam. Beliau menyebutkan bahwasanya ayat tersebut tidak mansukh, ya, tidak mansukh. Itu pendapat yang kedua. Ayat tersebut muhkamah ghairu mansukhin, ya. Alasan beliau, tidak ada dalil yang menunjukkan ayat tersebut mansukh. Kita baca keterangan beliau, ana ulangi. Al ayatus sadisa asyarah, ayat ke-16. Qala an-nazim wa man'u aqdin li zanin aw li zaniyatin yushir ila qawlihi waz-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrikun. As-Suyuti mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berzina tidaklah menikah melainkan dengan pezina pula atau seorang musyrikah. Wanita yang pezina tidaklah menikahinya kecuali laki-laki yang pezina atau orang yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, yang demikian itu diharamkan bagi kaum mukminin. Maksudnya apa? Menikahi wanita yang berzina atau seseorang yang berzina, baik laki-laki atau perempuan, itu pasangannya tidak boleh orang-orang yang baik-baik, tapi pasangannya sama-sama pezina atau orang yang musyrik. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi hadhil ayah ala qaulaini. Para ulama terjadi silang pendapat tentang ayat ini. Ada dua pendapat, ya, ada dua pendapat. Al-qaulul awwal annaha mansukhatun. Pendapat yang pertama, ayat ini dinyatakan mansukhah. Wa nasikhuha qauluhu ta'ala, yang menasikhnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum, nikahilah al ayama minkum. Apa makna al ayama? Imra'atun la zauja laha, wanita yang tidak memiliki suami, ya, baik orang yang merdeka ataupun budak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan nikahilah wanita yang tidak memiliki suami, ya, baik wanita merdeka ataupun budak. Sahha hadzal qaul an Sa'id ibn Musayyab, ya, ini pendapat dinukilkan dari Sa'id ibn Musayyab
pendapat yang sahih dari beliau. Wa ikhtarahu al-Imam Syafi'i wa Zarqani rahimahumullah jami'an. Ini pendapat yang juga dipilih oleh Imam Syafi'i dan Az-Zarqani, bahwasanya ayat An-Nur ayat 3 ini, surat An-Nur ayat 3 itu mansukh. Qalu, mereka mengatakan qauluhu ta'ala wa ankihul ayama minkum fihi umum. Firman Allah Subhanahu wa taala, nikailah wanita-wanita yang tidak memiliki pasangan, itu umum. Fihi umumun fayashmahul zani waz zaniyah. Itu namanya umum sehingga mencakup yang berzina ataupun perempuan yang berzina, baik laki-laki ataupun perempuan yang berzina. Di situ disebutkan di ta'liq nomor 3. Antum bisa lihat di situ disebutkan ada ta'liqnya. Al-ayama jam'u ayyim. Al-ayama atau al-ayama jam'u ayyim. Ai man la zaujalahu minar rijali awin nisa, yaitu orang yang tidak memiliki pasangan baik laki-laki ataupun perempuan. Bikron kana am sayyiban, baik dia gadis ataupun janda. Ya. Jadi tidak ada pasangan baik laki-laki ataupun perempuan, jadi lebih umum. Al-ayama ya. Itu sebenarnya lafadznya umum, tapi ketika disebutkan wa ankihul ayama ya, nikahilah al-ayama, berarti apa? Perempuan, nikahi oleh kalian, yaitu perempuan. Yuqal lil mar'a ayyim idza kanat mughayra mutazawwijah. Wanita itu kalau dia tidak menikah atau belum punya suami disebut dengan ayyim. Wa in kanat qad tazawwajat min qabl, ya, meskipun dia sudah menikah sebelumnya. Jadi kalau dia tidak punya suami, baik dia memang gadis atau udah pernah nikah, itu juga tetap disebut dengan ayyim. Wa yuqalu lirrajuli ayyim, dikatakan juga untuk laki-laki ayyim idza kana la zaujata lahu, kalau dia tidak punya istri. Wa in kana min qabl mutazawwijan, meskipun sebelumnya dia pernah menikah. Difahami? Jadi intinya lafaz ayyim al-ayama mencakup laki-laki dan perempuan yang tidak punya pasangan, baik dia perjaka, gadis, bujang atau duda, atau janda atau duda. Al-qaul ats-tsani, pendapat yang kedua, annal aya muhkamatun ghairu mansukhah. Pendapat kedua, bahwasannya ayat ini An-Nur ayat 3 muhkamah ghairu mansukhah, tidak dihapus. Wal muradu bin nikah, sedangkan maksud dari ayat lafaz nikah yang disebutkan la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan, yang dimaksud dengan nikah di situ fi qaulihi ta'ala az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan, al-aqd, yang dimaksudkan dengannya adalah al-aqd. Ya. Difahami? Hai az-zani la yatazawwaju illa zaniyatan aw musyrikatan. Maksudnya orang yang berzina dia tidaklah menikah melainkan dengan pezina juga, atau laki-laki atau wanita yang musyrik. Waz-zaniya la yatazawwajuha illa wa la yaqidu 'alaiha illa zanin aw musyrikun. Seorang wanita yang berzina tidaklah melakukan akad nikah dengannya melainkan laki-laki yang berzina juga atau seorang yang musyrik. Qalu, mereka mengatakan wala dalila ala naskhil ayah, tidak ada dalil yang menunjukkan ayat ini mansukh. Fal ayat muhkamatun, ayat ini tetap dikatakan muhkam. An-Nur ayat 3 tetap dikatakan muhkam. Wa hiya mukhassasah lil umum. Nah, atau wa hiya mukhassisatun lil umum, mukhassisah lil umum. Ayat ini mengkhususkan ayat yang umum. Fi qauli ta'ala wa ankihul ayama minkum, itu kan umum, ayat yang umum. Nikahilah orang-orang yang tidak punya pasangan, perempuan atau laki-laki. Fahadal umum, ini lafaz yang umum, yukhassu minhu az-zani waz-zaniyah, dikhususkan darinya
atau dikecualikan laki-laki yang berzina atau perempuan yang berzina. Ai ankihul ayama minkum, nikahilah al ayama minkum, nikahilah orang yang tidak punya pasangan tersebut, illa zawani wazaniyat, kecuali orang-orang yang berzina. Wa qad nasara hadzal qaula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi alaihima. Dan yang menolong menguatkan pendapat ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala. Jelas? Ini ada faedah ya ikhwan. Lihat di keterangan di bawah itu. Qala al-'Allamah Asy-Shinqiti fi Adwa'il Bayan, hadhil aya al-karima min as'abil ayati tahqiqan. Ayat yang mulia ini termasuk ayat yang paling sulit untuk direalisasikan. Ya. Bagi orang-orang yang mengamalkannya sulit. Kadang-kadang sebagian orang asal nikah saja ya, tidak melihat siapa pasangannya. Nah kemudian ya ikhwan, dari sini bisa difahami kalau kita katakan ayat ini muhkamah, An-Nur ayat 3 dikatakan muhkamah, berarti dia digolongkan apa? Ayatnya tidak masuk. Kalau tidak masuk, berarti apa ini namanya? Am makhsus. Ya, am makhsus. Sehingga wa ankihul ayama minkum itu lafaz yang umum. Nikahilah wanita-wanita yang tidak ada pasangan. Nikahi oleh kalian. Bebas siapapun orangnya. Namun lafaz yang umum ini mukhassasah. Ayat yang umum mukhassasah, dikhususkan dengan apa? Larangan menikahi pezina. Difahami? Jelas? Jadi kalau dikatakan itu ayat tidak mansukh, bukan berarti boleh menikahi pezina. Bukan. Namun maknanya kalaupun ayat ini tetap dikatakan muhkamah, maka dia bermakna makhsus. Ya. Yang dikhususkan. Difahami? Sehingga ayat An-Nur ayat 3 digolongkan mukhassisah, mengkhususkan ayat yang umum. Apa ayat yang umum? Wa ankihul ayama minkum. Nah itu tadi. Wa yadullu li hadzal qaul ma sabata an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dan di antara argumentasi yang menunjukkan pendapat ini adalah riwayat yang sabit, yang sahih dari Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala. Beliau pernah mengatakan, kana rajulun yuqalu lahu Marsad ibnu Abi Marsad. Dulu ada seseorang yang dikenal namanya adalah Marsad ibnu Abi Marsad. Wa kana rajulan yahmilul asra min Makkah hatta ya'tiya bihimul Madinah. Si Marsad ibnu Abi Marsad ini dulu dia tugasnya membawa tawanan, al-asra, membawa tawanan dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Al-asra itu tawanan dari Mekah ke Madinah. Ada kan biasanya mobil tawanan itu ya, mobil kalau zaman sekarang mobil brimob, misalkan mobil penjara itu kan. Qala ya. Wa kanat imra'atun baghiyun bi Mekkah. Nah, pada saat itu ya, ada seorang wanita yang baghi di kota Mekah. Faham makna baghi? Apa artinya, Farhan? Wanita kupu-kupu malam. Kalau istilah sekarang, kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan bagus, malam. Bagusnya di malam hari. Bahasa kasarnya pelacur. Ya, wanita penghibur. Nah, di Mekah dulu ada.
yuqalu laha anaka. Nah, disebut dengan istilah anak. Ya. Anak itu nama dia, namanya adalah anaka. Jadi janganlah ya ngasih nama dengan nama anak ya, karena dulu anak ini dikenal di zaman jahiliyah sebagai pezina. Wa kanat sadiqatan lahu. Nah, si anak ini temenan sama siapa? Sama Marsad, kawannya Marsad. Ya, nah, Antum lah, Farhan punya kawan. Antum udah mondok ini, punya temen dulunya. Wa innahu kana wa'ada rajulan min usara Makkah yahmiluhu. Dan si Marsad ini telah berjanji ya, atau ada janji ya, terhadap seseorang dari tawanan kota Mekah tersebut yang dia bawa, atau menjanjikan gitu, menjanjikan tawanan tersebut. Qala faji'tu, aku pun datang, hatta intahaitu ila dhilli ha'itin min hawaiti Makkah fi lailatin muqamirah. Kata si Marsad, aku pun datang sampai aku pun tiba berada di bawah sisi atau naungan tembok dari tembok kota Mekah pada malam yang mukmirah. Apa mukmirah maknanya? Berbulan ya, berarti kemungkinan ada cahaya bulannya ya, mungkin bulan-bulan tanggal-tanggal 12, 13, 14. Qala faja'at anaka, tiba-tiba datang si anak. Jadi siapa? Si Marsad ini apa namanya, berada dekat tembok kota Mekah tadi. Tiba-tiba datang si anak. Fa absarat sawada dhilli. Si anak pun melihat bayanganku, hitamnya bayanganku. Bijan bil ha'id, di samping tembok tersebut. Itu kan kalau malam terang bulan purnama kita berdiri di samping tembok, itu kan ada bayangan lah ya. Falamma intahat ilayya arafat, tatkala dia berhenti di sisiku, dia pun mengenaliku. Nah, Marsad, kau lah nunggu di sini. Yo, nah, faqala Marsad, faqultu Marsad. Ya, kata si wanita tadi, Marsad. Jawabnya, yo Marsad. Faham Farhan? Farhan? Ya, ini Farhan dik. Nah, gitu lah ya. Faham antum? Faqalat, kata wanita tadi, marhaban wa ahlan, halumma bit indana lailah. Kata si perempuan tadi, si anak, selamat datang. Apa kabar? Baik. Halumma, ayo ke sini. Bita indana lailah. Dah tidur di kami malam ini. Oh, diajak tidur. Qala faqultu, ya anak, haramallahu zina. Kata si Marsad, "Oi, nak. Haram zina. Kalau kau nak ajak tidur di rumah dia, nah diajaknya malam." Ya. Woi anak, haram. Qalat ya alal khiyam. Kemudian si anak mengatakan, ya ahlal khiyam, wahai ahlal khiyam. Khiyam itu tenda, ya artinya khaymah. Wahai pemilik tenda, hadzal rajul
yahmilu usara'akum. Hadzal rajul yahmilu usara'akum. Kata si si anak, wahai para pemilik tenda, ya, ini si Marsad laki-laki ini membawa tawanan-tawanan kalian. Qala, kata si Marsad, fatabi'ani samaniyah, lalu mengikutiku ada 8 orang. Wasalaktul khandaq, aku pun berjalan menempuh khandaq, ya. Apa khandaq itu? Parit. Fantahaitu ila kahfin aw gharin fadakhaltu, sehingga aku pun bertemu dengan gua atau lubang kayak gitu. Aku pun masuk. Faja'u, mereka pun datang. Siapa yang datang ini tadi? Ahlal hiyam tadi, orang-orang yang berada dalam tenda, ya. Hatta qamu ala ra'si, sampai mereka berdiri di kepalaku. Dia kan ngejar si anak, ngejar si Marsad, kan diteriaki, woi, tadi kan dia omongin, ayolah Marsad, tidurlah ke rumah kanu, enggak ke rumahku. Kata Marsad, haram, nih kau, woi, ini ada bawa tawanan kalian, tangkeplah. Maksudnya kan, tawanan ini kan tawanan kaum muslimin, tangkep. Nah, dikejarnya. Pas dikejar, ya kabur si Marsad ini tadi. Masuklah gua. Mereka pun ngejar, ketemu. Mereka pun berdiri di kepalanya si Marsad. Fabalu, dikencingin ya Marsad. Marsad masuk gua. Mungkin dia ada di rombongan lapan ini di mulut gua. Dikencingin ya si Marsad. Fadhalla bauluhum ala ra'si, sehingga kencing mereka pun melumuri kepalaku. Alhamdulillah, ya, kaum musyrikin ini kurang ajar, ya. Wa ammahumullahu anni, ya. Kemudian Allah SWT jadikan mereka itu amma, yu'ammi artinya apa? Tertutupi, terbutakan. Maksudnya tidak terlihat dariku. Difahami? Qala, maksudnya gini, mereka tuh dibuat oleh Allah SWT tidak terjinguk gitu loh. Tapi aduh, ini kan kebesaran Allah SWT, ya. Allah butakan mereka tidak kejingukan. Padahal Marsad lakna kencing. Iya enggak? Jelas, paham peran, ya. Masya Allah, ya. Allah SWT lindungi Marsad, tidak ada kelihatan. Bukan Marsad ini punya ilmu apa namanya, bisa menghilang tuh, ya. Ilmu apa peran? Nggak ngerti itu. Ilmu lampir, ya, bukan. Tapi karena memang Allah SWT tutupi pandangan mereka supaya tidak lihat Marsad. Tapi Marsad sudah kena kencing. Qala summa raja'u, kata Marsad mereka pun balik. Wa raja'tu ila sahibi, ya, aku pun kembali ke temanku tadi. Fahamaltuhu, aku bawa dia. Wa kana rajulan saqilan, dia orang yang berat. Hatta intahaitu ilal idkhir, sampai aku pun tiba ke idkhir. Idkhir itu sejenis tanaman, ya. Jelas antum paham yang dimaksudkan dalam hadis ini? Qala, yaitu Marsad mengatakan, summa raja'u wa raja'tu ila sahibi, kemudian mereka pun pulang, aku pun kembali ke temanku tadi, ketawanan yang kubawa tadi. Fahamaltuhu wa kana rajulan saqilan, ya. Aku bawa dia dan dia
orang yang berat sekali. Hatta intahaitu ilal idkhir, sampai aku tiba di tempat tanaman idkhir. Fafakaktu anhu, aku pun fakaya fuku itu artinya merobek, membuka, ya, maksudnya di bahasa kitanya, misalkan kalau ada tanaman disobek lah ya, disobek. Akbulahu, ya, fafakaktu anhu akbulahu, aku buka, ya, aku lepaskan dari dia tadi, kemudian aku belenggu, ya, ikat. Faja'altu ahmilahu, kemudian aku pun menggendongnya. Wa yu'yini, dan dia pun membuat aku susah. Digendong, berat tadi kan, rajulan sakilan, digendong sama dia. Hatta qadimtul Madinah, sehingga aku pun datang ke kota Madinah. Fa'ataitu Rasulullah SAW faqultu, aku pun mendatangi Rasul, aku katakan, ya Rasulullah, ankihu anaqad. Kata si Marsad, ya Rasulullah, ankihu anaqad, bolehkah aku menikahi anak? Ya. Fa'amsaka Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menahan, ya. Falam yarudda aliyya syai'an, ya. Rasulullah SAW menahan diri, tidak menjawab sedikit pun. Hatta nazalat az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan, sampai turun ayat az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun. Faqala Rasulullah SAW, ya Marsad, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun fala tankiha. Kata Rasul, wahai Marsad, jangan engkau nikahi si anak itu tadi. Wa yadullu lidzalika aidan hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga yang menguatkan pendapat kedua ini, ayat tersebut masih muhkamah, yaitu hadis Abu Hurairah, Rasul mengatakan, la yankihu zani al-majlud illa mithluhu, ya, atau illa mithlahu, tidak ada yang menikahi, tidaklah menikah si pezina yang dicambuk tersebut illa mithlahu, kecuali yang semisal dia. Wa hadzal qaul huwa ar-rajih, ini pendapat yang rajih, idza dalila 'ala an-nasakh, dikarenakan tidak ada dalil juga yang menunjukkan akan mansukhnya dia, wala 'ala al-mutaqaddim minal ayatain minal mutaakhirah, dan juga tidak tahu mana yang dahuluan mana yang belakangan dari dua ayat tersebut. Intinya ayat tersebut tetap dikatakan mansukh, tapi dia mukhassisah, ayat yang pengkhususan. Difahami? Ayat yang pengkhususan. Difahami? Jadi dia tetap muhkamah dan tidak dikatakan mansukh. Yang mana yang muhkamah? Larangan menikah bagi pezina kecuali dengan pezina pula. Itu ayat tetap muhkamah. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.